Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di pintasan kepala Baihan saat ini hanyalah Jin Huanhu, karena dialah orang yang mengincar dirinya dan keluarganya. Di tempat Lan Yuheng, Bai Dasing, Bawuhan, dan yang lainnya, terlihat pertarungan yang awalnya dikendalikan oleh anggota keluarga Baihan kini telah berbalik. Tubuh Bai Dasing seketika terlempar, tepat saat masih terlempar sosok orang yang sangat Bai Dasing kenal telah menunggu dan langsung melancarkan serangan. Dengan cepat ia mengayunkan tinjunya ke arah punggung Bai Dasing. Tak bisa menahan rasa sakit, Bai Dasing pun langsung berteriak, "Menyerahlah, setidaknya jika kau menyerah, kau bisa hidup sedikit lebih lama." Ucap sosok pemuda kini mendekati Bai Dasing yang mencoba mempertahankan kesadarannya agar tidak terjatuh. Terlihat juga saat ini tatapan mata Bai Dasing sangat dingin saat melihat pemuda yang tak lain Baiha dan Baihu mendekatinya sambil menodongkan senjata ke arahnya. Jika aku tahu kau anggota menara dari awal, sudah kuhancurkan kalian saat itu." Ucap Bai Dasing langsung meludah ke wajah Baiha. Baiha dengan santai mengusap ludah Bai Dasing dengan seringai lebar. "Salahkan kakakmu yang mengangkat kami sebagai saudara dan mengajak kami ikut," ejek Baihu. Tatapan Bai Dasing pun mengarah ke Baihu. "Kalian pasti menipu kakak. Terlihat jelas dari cara kalian menyerang kami dari belakang tadi," dengkus Bai Dasing. Tepat setelah Bai Dasing selesai bicara, Baiha langsung muncul di belakangnya, lalu memukul pundaknya hingga pingsan. Setelah itu Baiha dan Baihu pun membawa Bai Dasing ke tempat langsai. Pishu Lan Yuheng, semua pasukan benua langit yang sudah mereka lumpuhkan hanya Pewuhan dan Jenderal Perbatasan Barat saja yang saat masih belum dilumpuhkan. Bawuhan langsung dipukul mundur oleh Jin Yuanhu serta dua sosok topeng ungu anggota asli menara. "Sial, aku tak menyangka akan kesusahan seperti ini menghadapi satu orang yang memiliki tingkat kultivasi rendahan sepertimu." Umpat Jin Yuanhu menatap Bawuhan yang terlihat sudah menjadi gila, seutuhnya akibat terbawa amarah. Bawuhan yang kini tersenyum sambil memamerkan giginya langsung menjawab, "Itu karena kau sangat bodoh, saking bodohnya kau bahkan menjadi seorang pecundang," ejek Bawuhan. Dengan ganas Bawuhan melempar kapaknya ke arah Jin Yuanhu. Bersama dengan itu Bawuhan muncul di depan dua topeng ungu. "Mati kau sialan!" teriak Bawuhan menerjang ke arah salah satu menggunakan kakinya, dan yang satunya lagi menggunakan tinjunya. Namun bukannya Bawuhan berhasil menghempaskan keduanya, malah ia yang kini terhempas. Kekuatan kedua topeng ungu ada di tingkat Kaisar Dewa Bintang 7 puncak, sementara Bawuhan ada di tingkat Dewa Surgawi Bintang 5 awal. Namun saat bertarung, dengan spirit bersekernya ia setara dengan Kaisar Dewa Bintang 4 puncak. Tepat saat Bawuhan terhempas, Jin Yuanhu muncul sambil mengayunkan tongkat emas yang telah ia ambil kembali dari tangan Bai Dasing. Bawuhan yang merasakan bahaya dari belakangnya, tepatnya instingnya yang merasakan itu, karena saat ini kesadaran Bawuhan telah hilang sepenuhnya. Bawuhan yang menahan dengan kedua tangannya hingga menyebabkan kedua tangan Bawuhan terdengar remuk. Tetap saja ia terhempas saat ini akibat perbedaan tingkat. Tanpa memberikan kesempatan Bawuhan beregenerasi, kedua topeng ungu muncul dengan kekuatan penuh diarahkan ke Bawuhan. Bawuhan terlihat memuntahkan banyak darah. Melihat ketiganya muncul dan akan melancarkan serangan lagi, Bawuhan dengan cepat melempar dirinya ke arah utara dengan memusatkan seluruh energi ke kakinya. Melihat Bawuhan berhasil menghindar, wajah Jin Yuanhu seketika menggelap. "Sialan, jangan biarkan ia lari. Jika ia lari, maka dalam hitungan detik ia akan beregenerasi kembali," teriak Jin Yuanhu. Kedua topeng ungu pun langsung mengejar Bawuhan. Sementara itu di sisi lain, cukup jauh dari lokasi pertarungan Bawuhan dan Jin Yuanhu, saat ini terlihat sosok pemuda yang dipenuhi luka. Ia adalah salah satu murid dari Meng Yusan dan satu-satunya murid seorang manusia. Di depan pemuda yang menjadi jenderal perbatasan barat, saat ini ratusan penguasa benua mengelilingi dirinya. "Sial,
Jika aku tahu ada seorang pengkhianat dari sosok yang akan kulindungi, tidak akan pernah terjadi seperti ini. Gumam pemuda tersebut memasang wajah tetap tenang. Aku harus mengulur waktu agar bala bantuan tiba, dan semoga saja kedua kakak senior ikut datang. Dengan adanya mereka, maka semuanya akan selesai. Sambung pemuda tersebut. Serang, dia sudah melemah, teriak salah satu dari penguasa benua. Dalam sekejap, semua penguasa benua menerjang ke arah jenderal perbatasan barat. Mati! Teriak salah satu dari penguasa benua. Dengan santai, jenderal barat menahan dengan formasi yang ia ciptakan. Dari belakang, salah satu yang mencoba menyerang diam-diam pun kini memasang wajah kesal karena jenderal barat mampu menahan serangannya juga. Walau berhasil menahan beberapa serangan, tetap saja jenderal barat tidak mampu menahan sama musuh yang menyerangnya. Ingin rasanya ia menyerang balik, namun ia tidak ingin egois saat ini karena sadar jika ia menyerang balik, maka energi yang digunakan akan jauh lebih besar dari saat ia bertahan saat ini. Dan juga ia memikirkan nasib bawahannya. Ia takut jika melawan dan membunuh setengah dari mereka, maka beberapa dari mereka pastinya akan menggunakan bawahannya. Jenderal Barat seketika berlutut karena tidak bisa menahan serangan gabungan dari para penguasa benua. Sialan, apakah ini akhirnya? Gumam Jenderal Barat langsung mengayunkan pedangnya saat melihat satu anak panah melesat ke arah dadanya. Satu anak panah berhasil ia tahan, namun puluhan tidak. Kesempatan! Teriak salah satu penguasa benua kini mengayunkan senjatanya bersama yang lainnya. Jenderal Barat yang melihat itu seketika tersenyum hangat. Maafkan aku semuanya, kita akan berpisah di sini. Gumam Jenderal Barat langsung menutupi matanya. Tidak sampai 30 detik Jenderal Barat kini mengerutkan keningnya. Karena saat ini ia tidak mendengar suara keributan maupun dentuman pedang lagi. Terutama teriakan musuh-musuhnya. Apakah aku mati dengan tidak merasakan rasa sakit? Gumam Jenderal Barat mencoba membuka matanya. Saat membuka matanya, ia kini seperti berhalusinasi. Karena tubuhnya yang dipenuhi luka seketika sembuh akibat kabut yang menyelimuti tubuhnya. Bukan hanya itu saja, ia juga melihat semua musuhnya saat ini bergeletak di depannya tanpa kecuali. Apakah kau orang yang ikut bertarung di wilayah barat ini? Jika iya, di mana yang lainnya? Mendengar suara seorang pemuda bertanya, pandangan Jenderal Barat pun mengarah ke kanan. Ini... Mata Jenderal Barat seketika melotot saat melihat sosok pemuda dan di belakang pemuda ada sosok kabut menyerupai iblis Asura sedang menyeringai. Tingkat kultivasi Dewa Immortal Suci bintang 1 sampai 9, Dewa Surgawi bintang 1 sampai bintang 9, Kaisar Dewa bintang 1 sampai bintang 9, Kaisar Dewa Abadi bintang 1 sampai 9. Ini... Mata Jenderal Barat seketika melotot saat melihat sosok pemuda di belakang pemuda. Ada sosok kabut menyerupai iblis Asura sedang menyeringai. Apa kau bisa melihat wujud asli si periku? Tanya Bayhan kini mengerutkan keningnya. Karena selama ini ia mengeluarkan kabut tidak ada yang bisa melihat wujud aslinya. Bahkan seluruh anggota keluarganya pun tidak ada yang bisa melihatnya. Mereka semua hanya bisa melihat kabut saja. Benar, itu adalah sosok yang mirip. Nanti saja dibahas. Sekarang beritahu aku di mana yang lainnya. Potong Bayhan dan kembali bertanya ke intinya. Arah selatan. Jawab Jenderal Barat menuju ke arah selatan. Jika begitu pulihkan energimu di sini. Setelah kau pulih, kau bisa menyusulku bersama yang lain nanti. Ucap Bayhan langsung melesat dengan kecepatan penuhnya. Dada bawahan seketika menghitam saat terkena serangan dari salah satu topeng ungu. Dan senjata yang digunakan telah dibaluti oleh racun mematikan, sehingga membuat dada bawahan menghitam seketika. Dengan cepat Jin Yuanhu dan dua topeng ungu mengepung bawahan saat melihat keadaannya saat ini. Kini regenerasimu melambat. Benar dugaanku jika kau kalah dengan racun. Kakek Jin Yuanhu kini membaluti tongkat emasnya dengan racun. Terlihat jelas saat ini Jin Yuanhu ingin menyiksa bawahan. Bukan hanya ia saja, kedua topeng ungu pun melakukan hal yang sama. Akan kubuat kau menderita melebihi penyiksaan neraka itu sendiri. Ucap Jin Yuanhu langsung menyeringai tipis. Jin Yuanhu seketika muncul tepat di depan bawahan sambil mengayunkan tongkat emas yang telah dibaluti racun berwarna merah. Sementara bawahan yang mencoba mengulur waktu agar bisa beregenerasi kini dengan cepat mengayunkan kapaknya.
Namun ia tidak mengayunkannya ke arah Jin Yuanhu, melainkan ke arah kedua topeng ungu yang juga menyerangnya secara bersamaan. Walau berhasil menahan kedua serangan gabungan topeng ungu, Bo Wuhan tetap saja terkena serangan Jin Yuanhu. Terlihat jelas saat ini, lengan kanan Bo Wuhan menghitam dan seketika tidak bisa digerakkan. Kembali Bo Wuhan menghindar sebisa mungkin saat terus digempur oleh ketiganya saat ini. Kondisi Bo Wuhan semakin mengerikan di setiap detiknya. Walau begitu, ia tidak pernah sekalipun berteriak kesakitan dan juga mengeluh merasa rasa sakit. Malah tatapan Bo Wuhan semakin menyeringai lebar dari waktu ke waktu, layaknya menikmati luka yang ia derita. Karena ia tersebut telah membuat Jin Yuanhu dan dua topeng ungu semakin membabi buta, menyerang Bo Wuhan. "Mati kau sialan!" teriak Jin Yuanhu kini mengarahkan ujung tongkatnya ke dentian Bo Wuhan. Dengan cepat Bo Wuhan mengangkat tangan kanannya, lalu menekuknya tepat di depan dentiannya. Tepat setelah Bo Wuhan terhempas karena menahan serangan Jin Yuanhu, terlihat saat ini tangan kiri Bo Wuhan terputus akibat terkena serangan salah satu dari dua topeng ungu. Darah terus-menerus menetes dari tangan kiri Bo Wuhan yang telah buntu. Kembali Jin Yuanhu memanfaatkan kesempatan Bo Wuhan yang kehilangan fokus akibat menahan rasa sakit. Setelah terhempas oleh serangan Jin Yuanhu, pandangan Bo Wuhan seketika berubah menjadi samar-samar. Mata kiri Bo Wuhan terlihat mulai menghitam dan mata kanannya terlihat berkedip-kedip berkali-kali. Mati! Wajah Jin Yuanhu yang awalnya sangat senang kini berubah drastis. "Ayo kembali, aku merasakan banyak sekali hawa keberadaan yang berasal dari timur. Itu artinya semua sampah itu telah dibinasakan," ajak Jin Yuanhu dengan nada serius. Kedua topeng ungu yang awalnya juga bahagia kini memasang wajah jelek di balik topeng mereka. Dengan cepat Jin Yuanhu ingin mengakhiri hidup Bo Wuhan dengan serangan yang diarahkan ke dentiannya. Namun serangan Jin Yuanhu seketika menghilang setelah terkena kabut yang muncul entah dari mana. Ini seketika tubuh Jin Yuanhu langsung bergetar hebat. Tanpa memikirkan kedua topeng ungu, Jin Yuanhu langsung membalik badannya, lalu mencoba menghindari area kabut. Tapi seolah terkena ilusi, Jin Yuanhu kini tidak bisa menggerakkan kedua kakinya. Seketika kepala kedua topeng ungu langsung terpotong rapi saat terkena kabut tipis yang mirip sebuah pedang. "Sialan, keluar kau, cepat!" teriak Jin Yuanhu terdengar memberanikan diri untuk bicara. Bayan yang kini sudah dikendalikan spiritnya kini mulai di depan Jin Yuanhu sambil mengayunkan tinjunya. Jin Yuanhu seketika berteriak kesakitan saat merasakan rasa sakit yang luar biasa mengoyak seluruh isi dalam tubuhnya saat ini. Tidak ingin memberikan Jin Yuanhu kesempatan bernapas, Baihan kembali muncul dan saat Baihan akan muncul Jin Yuanhu, Baihan seketika mundur. Ledakan besar seketika terlihat yang berasal dari tempat Jin Yuanhu. "Sia, ia berhasil melarikan diri lagi," gumam Baihan kini mengambil alih tubuhnya sambil mengepalkan erat tangannya hingga mengeluarkan darah. Tatapan Baihan pun mengarah ke atas setelah diberitahu oleh spiritnya. Baihan merasa sedikit tenang jika anggota keluarganya berhasil diselamatkan oleh seseorang. Sementara jauh di atas sana, tepatnya luar alam celestial, ada dua suara dentuman pertarungan dari arah barat dan timur. Barat alam celestial, saat ini Meng Yusan dan Duling yang awalnya hanya mengamati jalannya pertarungan antara keluarga Baihan dengan para boneka organisasi menara seketika kedatangan anggota menara yang asli. Walau hanya topeng ungu, kekuatan mereka kedua topeng ungu di depan Duling dan Meng Yusan sangatlah kuat, bahkan jauh lebih kuat dari Jin Yuanhu dan kedua bawahannya. Kedua topeng ungu di hadapan Meng Yusan dan Duling saat ini berasal dari fraksi yang berbeda dengan fraksi Jin Yuanhu, sehingga wajah perbedaan kekuatan mereka berbeda jauh. Fraksi Jin Yuanhu adalah fraksi terlemah dan yang ada di hadapan Yusan dan Duling adalah fraksi terkuat dan di bawah naungan dari pemimpin asli organisasi menara. "Dasar sialan, berani sekali kalian bermain-main dan mengulur waktu," teriak Duling seketika berubah ke wujud aslinya. Tepat saat Duling ke bentuk aslinya, Meng Yusan pun ikut berubah ke bentuk aslinya, yaitu iblis aura. Ledakan besar seketika terdengar dari dalam tubuh kedua iblis asura tersebut. Sementara kedua topeng ungu yang melihat Meng Yusan dan Duling menjadi serius. Mereka pun saling melirik satu sama lain. Setelah itu pandangan mereka mengarah ke bawah, tepatnya ke arah alam celestial Huansa. Merasakan keduanya akan melarikan diri dengan cepat,
Duling muncul dalam sekejap mata. Ia pun langsung mengayunkan tombaknya ke arah keduanya. Sial, aku terlama setengah detik. Raung Duling memancarkan mata merah darah saat ini. Tenangkan dirimu. Aku yakin mereka pasti terkena dampak dari seranganmu. Itu saja sudah cukup untuk memperingati mereka. Ucap Meng Yusan langsung mencoba menenangkan kakaknya. Mata Duling yang awalnya berwarna merah darah langsung berubah menjadi merah keperakan. Ayo kembali, semoga saja Meng Fulu dan putranya berhasil menyelamatkan mereka yang ditahan oleh organisasi menara. Ajak Meng Yusan setelah melihat Duling tenang. Setelah melihat Duling mengangguk, mereka berdua pun langsung turun ke alam Celestia. Timur alam Celestia. Saat ini penguasa benua langit Xiuhu atau pemimpin klan cabang Iblis Asura terlihat menatap tajam ke arah sosok pemuda berjubah putih di depannya. Aku tak menyangka jika ada semakin kuat, Wan Hu. Ucap pemuda tersebut terdengar memuji, tapi nyatanya itu adalah ejekan yang sangat menyakitkan. Tentu saja, aku akan terus makin kuat, tidak seperti dirimu yang menjadi budak kekuatan. Namun nyatanya kekuatanmu tidak ada peningkatan sama sekali, balas Xiuhu dengan senyum mengejek. Kemudian, dalam sekejap mata Xiuhu dan pemuda tersebut saling menerjang satu sama lain. Saat mereka bentrok, terlihat jelas banyak benua yang ada di alam Celestial Wansa merasakan dampaknya, dan benua langit salah satunya. Saat mereka bentrok, terlihat jelas banyak benua yang ada di alam Celestial Wansa merasakan dampaknya. Dan benua langit salah satunya. Benua langit terguncang cukup hebat selama beberapa detik yang membuat seperempat benua tersebut hancur. Kita akan bertemu lain kali lagi, Xiuhu. Ucap pemuda berjubah putih dengan seutas senyum. Melihat pemuda berjubah putih langsung lenyap di depan matanya, Xiuhu hanya diam saja. Pandangannya kini mengarah ke tangan kanannya yang tadi ia sembunyikan. Terlihat saat ini tangan kanan Xiuhu masih bergetar. Sangat kuat, gumam Xiuhu dalam hati. Setelah bergumam, ia pun langsung menghilang dari tempatnya. Di tempat Baihan, saat ini ia telah bersama anggota keluarganya. Pandangan Baihan pun mengarah ke Baida Sing, Lan Yuheng, Bawuhan, Langsai, dan Pishu yang masih pingsan. Dan yang paling tragis saat ini adalah Bawuhan. Dari semua orang, menurutku dialah yang kondisinya paling baik. Coba kau sentuh tubuhnya lalu alirkan kesadaranmu. Ucap Mu Fenglu setelah muncul di samping Baihan. Baihan pun melirik ke arah Mu Fenglu. Terima kasih, karena telah menyelamatkan mereka semua. Ucap Baihan langsung membungkukkan badannya. Namun sebelum kepala Baihan tertunduk, Mu Fenglu dengan cepat menahannya. Tidak perlu berterima kasih, sudah tugasku untuk membantu yang membutuhkan. Dan tanpa kau perintahkan pun aku tetap akan membantu yang lain serta anggota keluargamu. Karena jika mereka berhasil masuk benua langit, maka akan jauh berbahaya bagiku. Yang mempunyai banyak bisnis di dalam sana, ucap Mu Fenglu. Malah sebaliknya, justru akulah yang harus berterima kasih karena kau dan yang lainnya telah berusaha menghentikan mereka semua di perbatasan. Tambah Mu Fenglu kini ingin membungkukkan badannya dengan tulus. Jangan seperti itu, Paman. Ucap Baihan langsung menghentikan Mu Fenglu. Setelah itu Baihan pun menyentuh tubuh Bawuhan, lalu mengalirkan energinya. Ini, gumam Baihan saat melihat tintian pamannya serta seluruh meridiannya baik-baik saja dan berjalan normal. Bukan hanya itu saja, ia juga merasakan jika semua meridian Bawuhan kini menyerap semua racun yang ada di dalam tubuhnya. Bagaimana? Sungguh luar biasa, bukan? Ucap Mu Fenglu. Baihan pun hanya mengangguk ringan. Lalu bagaimana dengan yang lain? Tanya Baihan. Dari semua orang mungkin monyet itu saja yang paling parah. Jawab Mu Fenglu menunjuk ke arah Baida Sing. Baihan pun langsung mendekati Baida Sing dan memeriksanya. Butuh waktu lama baginya untuk pulih. Gumam Baihan kini mengepalkan arah tangannya. Dan Yuanhu akan kubunuh kau suatu saat nanti dengan tanganku sendiri. Gumam Baihan dalam hati dan penuh tekad. Waktu terus berlalu. 3 minggu setelah kejadian yang menimpa alam Celestial Wansa, kini alam Celestial Wansa sudah mulai tenang. Semua bawahan organisasi Menara Hitam telah ditangkap, termasuk yang menjadi bawahan atau tunduk terhadap Menara Hitam. Mereka semua tentunya adalah para penguasa benua, dan pada saat mereka ditangkap, mereka juga digantikan langsung oleh bawahan penguasa benua langit. Karena jika tidak ada sosok penguasa di setiap benuanya, maka benua tersebut akan mengalami kekacauan. Maka dari itu penguasa benua langit langsung bekerja keras saat ia kembali. Kini nama Xiuhu bukan lagi penguasa benua melainkan penguasa Wansa. Karena semua bawahannya telah menjadi penguasa benua. Bagaimana? Apa kau sudah merasa jauh lebih baik, Paman? Tanya Baihan kini melirik ke arah bawahan.
yang kini pulih lebih dulu dari yang lainnya. Bahkan aku merasa jauh lebih kuat dari sebelumnya, jawab Wuhan sambil mengepalkan erat tangannya. Akan ada saatnya nanti kita menghancurkan mereka, Paman. Bersabarlah, dan tingkatkan saja kekuatan kita terlebih dahulu, ucap Baihan yang sadar akan kemarahan Wuhan. Tepat setelah Wuhan selesai bicara, terdengar suara langkah kaki berjalan ke arah kamar tempat keluarga Baihan dirawat. Terlihat kini dua pemuda tampan muncul dari balik pintu, sambil membawa bahan herbal untuk penyembuhan. Sudah saatnya, Tuan Bai, ucap Mengeleh Fang tanpa basa-basi. Mendengar itu, Baihan pun langsung bangkit dari tempat duduknya. Oh iya, nanti saat bertemu dengan guruku berhati-hatilah, ia sangat galak, ucap Duling tersenyum kecil. Baihan yang mendengar itu mengangguk ringan, ia pun sudah mengetahui ini dari Mengeleh Fang. Terlebih nama mereka juga sama-sama Duling. Tunggu dulu, apakah aku boleh ikut? Tanya Wuhan. Baihan yang mendengar itu langsung menghentikan langkahnya, lalu membalik badan. Paman, tunggu saja di sini. Aku tidak akan lama, jawab Baihan. Wuhan pun mengangguk ringan dan langsung memejamkan matanya. Ia berencana ingin meningkatkan sedikit pemahamannya tentang tubuhnya sendiri serta setitik energi lain di dalam tentiannya. Sementara Baihan yang sudah keluar dan berjalan ke arah puncak gunung kini menghentikan langkahnya saat melihat sosok pemuda tampan telah menunggu kedatangannya. Salam Tuan, saya adalah Baihan, ucap Baihan memperkenalkan diri. Sangat sopan, ucap pemuda tersebut kini tersenyum hangat. Aku Meng Yusan, silakan ikuti aku, ajak Meng Yusan. Melihat Meng Yusan melesat, Baihan pun langsung mengejarnya. Sangat cepat, gumam Baihan kini mengejar dengan kecepatan penuhnya. Namun tetap saja jaraknya tertinggal jauh. Bahkan Baihan merasa Meng Yusan hanya menggunakan sedikit kekuatannya saja. Meng Yusan pun langsung mendarat lalu diikuti Baihan. Pandangan Baihan pun mengarah ke dalam gubuk kecil di puncak gunung. Ayo masuk, ajak Meng Yusan. Baihan pun mengangguk santai lalu melangkah. Tepat setelah masuk, pandangan Baihan hanya ruang kosong dan hanya ada satu pintu di dalam gubuk tersebut. Meng Yusan pun membuka pintu tersebut dan Baihan hanya melihat lorong saja. Untungnya saat ini Baihan tidak merasakan jika tempat ini sebuah dimensi tersembunyi. Tempat ini murni puncak gunung. Biasanya jika benar-benar sebuah dimensi, maka ia tidak dapat merasakan dunia luar atau dapat merasakan adanya formasi. Saat memasuki lorong, Meng Yusan kini mengajak Baihan melesat dengan kecepatan penuhnya. Setelah 10 menit berlalu dan melihat sebuah cahaya di ujung lorong, Baihan pun kini sampai dan wajah Baihan terlihat kagum dengan istana yang sangat besar di depannya. Ia juga saat ini melihat rumah-rumah kecil tempat para bawahan penguasa Huansa tinggal. Selamat datang di klan cabang kami, ucap Duling. Entah sejak kapan ia muncul di samping Baihan. Baihan yang mendengar itu sontak terkejut hingga melompat menjauhi Duling. Bagaimana bisa aku tidak bisa merasakan kehadirannya? Gumam Baihan dalam hati. Padahal ia selalu mengedarkan kewaspadaannya setiap saat. Baihan juga sedikit terkejut saat mendengar sebuah klan cabang. Pikirannya pun membayangkan, jika klan cabang sudah sekuat ini, bagaimana jika klan pusat? Baihan juga sedikit terkejut saat mendengar sebuah klan cabang. Pikirannya pun membayangkan jika klan cabang sudah sekuat ini, bagaimana jika klan pusat? Apa yang kupikirkan, anak muda? Apa saat ini kau membayangkan betapa tampan dan perkasanya diriku ini? Tanya Duling kini menunjukkan badannya yang kekar dan berotot. Duling sudah terbiasa tidak mengenakan baju, karena setiap ia mengenakan baju, malah baju tersebut akan langsung hancur. Jadi ia hanya mengenakan celana saja, yang kainnya dibuat dengan banyak campuran bahan material agar tidak mudah hancur. Duling juga pernah dibuatkan baju dengan bahan yang sama, tapi sampai saat ini ia tidak pernah ingin mengenakannya. Sementara Baihan yang mendengar ucapan Duling seketika tersenyum hangat. Bukan karena ucapan Duling, melainkan karena tingkahnya saat ini yang sedang menunjukkan otot-ototnya. Ia teringat akan pamannya yang bodoh dan suka pamer otot. Setelah itu, Baihan pun diajak oleh Duling menuju tempat Xiaohu berada. Duling dan Meng Yusan pun terhenti tepat di depan gubuk kecil, yang mirip dengan gubuk di puncak gunung yang pertama kali ia masuki. Dengan heran, ayo masuk, ajak Duling dan Meng Yusan serempak. Baihan pun mengangguk ringan lalu mengikuti mereka berdua. Saat masuk dan melewati pintu, pandangan Baihan pun mengarah ke sosok pemuda tampan yang kini duduk bersama Mu Fenglu. Saat ia melihat pemuda di samping Mu Fenglu, entah mengapa jantung Baihan seketika berdetak lebih cepat dari biasanya. Ini, ada apa ini? Gumam Baihan dalam hati. Sama halnya dengan pemuda yang tak lain Xiaohu. Dari awal kemunculan Baihan dari balik pintu, ia juga saat ini membeku, walau ia pernah melihat Baihan dari kejauhan.
Tapi baru kali ini ia melihatnya dari jarak sedekat ini. Entah mengapa, Xiaohu saat ini merasakan kenyamanan saat melihat wajah Baihan. Ada apa ini? Aku merasa seolah melihat kakak dan nenek. Karena saat melihat mereka berdua, aku merasakan kenyamanan yang tidak pernah bisa aku lupakan. Gumam Xiaohu. Tanpa sadar Xiaohu dan Baihan kini melangkah bersama dan saling menghampiri. Keduanya pun langsung memegang pipi kanan masing-masing. Tepat saat mereka berdua saling menyentuh kulit di wajah, mereka merasakan sangat familiar. Ini siapa kau sebenarnya? Tanya Xiaohu dan Baihan serempak. Mendengar keduanya bertanya bersamaan, Duling, Meng Yusan dan Mei Fenglu terkejut karena baru kali ini keduanya bertemu dan langsung bertanya seolah mereka sudah mengenal dalam waktu yang lama. Namun seolah mereka berdua menyamar satu sama lain. Sementara Baihan dan Xiaohu kini saling menatap dengan wajah serius. Terlihat tubuh Baihan sedikit bergetar dan berusaha menahan diri agar tidak meneteskan air mata. Karena saat ia menyentuh pipi Xiaohu, ia seolah menyentuh pipi ayahnya, pamannya, ibunya, adiknya maupun keluarganya yang sudah terpisah dalam waktu yang lama. Sama halnya dengan Xiaohu, ia pun seolah sedang menyentuh pipi nenek, kakak, dan anggota klan yang ada di pusat. Terlihat saat ini keheningan terjadi saat Baihan dan Xiaohu saling menatap dalam diam. Tapi karena penasaran, Duling pun maju lalu bertanya, ada apa ini? Kenapa kalian berdua seperti ini? Seolah seperti adik kakak yang sudah lama terpisah, namun tidak saling mengenal. Tanya Duling. Duling tentu sadar dari tubuh keduanya yang bergetar saat ini. Xiaohu dan Baihan pun melirik Duling dengan tatapan tajam. Aku akan pergi dulu, kalian berdua lanjutkan saja pembicaraan kalian. Ucap Duling langsung menelan ludah saat melihat tatapan keduanya. Dia seolah melihat tatapan sosok yang begitu menakutkan dari orang terkuat di klan pusat. Duling menamakannya nenek tua. Duling pun langsung melusat sambil menyeret Meng Fenglu dan Meng Yusan. Setelah tinggal berdua saja, kini Baihan dan Xiaohu kembali saling menatap dengan intens. Siapa Anda? Kenapa aku merasakan perasaan hangat? Seolah kau adalah anggota keluarga aku yang telah lama terpisah. Tanya Baihan, kini membuka suara terlebih dahulu. Aku pun ingin menanyakan hal yang sama denganmu. Terlebih lagi spirit yang ada di dalam tubuhmu itu adalah spirit milik kakekku. Sebelum ia meledakkan diri di masa lalu. Balas Xiaohu. Jika aku berpikir kau adalah reinkarnasi kakekku, itu tidak mungkin. Karena aku cukup mengetahui asal-usul klanku maupun keluargaku. Mereka yang mati tidak akan pernah bisa hidup kembali. Itu karena kami adalah iblis Asura, bukan manusia. Jika kami manusia, maka kami pastinya bisa melakukan reinkarnasi. Ucap Xiaohu kini menunjukkan jati dirinya. Tanpa sadar, Baihan muncul saat melihat wujud Xiaohu setinggi 10 meter dan 2 tanduk di kepalanya. Kedua tanduk tersebut sangat berbahaya menurut Baihan. Namun di satu sisi lain, ia juga merasa kenyamanan dan tidak merasakan ketakutan saat ini. Setelah melihat wujud Xiaohu, namun jika salah satu dari klan iblis Asura menikah dengan manusia, maka darah keturunan anggota klan kami yang menikah itu akan bercampur dengan darah manusia. Maka jika mereka mati, mereka bisa direinkarnasi, walau mereka lahir dalam wujud iblis Asura sekalipun. Sambung Xiaohu menjelaskan. Mendengar itu, Baihan tentu bingung. Tapi saat mengingat ayahnya yang selalu menggunakan pedang Asura dan teknik Asura di masa lalu, ia langsung menduga jika dulu ayahnya adalah keturunan Asura yang mungkin terbuang. Jika begitu, apakah kau bisa menebak spiritku ini? Mengapa ia bisa memilihku? Tanya Baihan. Xiaohu seketika merenung sesaat. Kita akan tahu jawabannya jika aku membawamu ke klan pusat. Tapi itu tidak mungkin. Selain klan pusat sangat jauh, aku juga tidak bisa meninggalkan klan cabang. Jika aku meninggalkan klan cabang. Tepat saat Xiaohu ingin menjelaskan, ia seketika terdiam karena sebuah getaran ia rasakan dari dalam cincin penyimpanannya. Xiaohu pun mengeluarkan tetesan darah milik kakaknya. Kembali Houer, kita mempunyai seorang pemimpin kedua yang lebih tinggi dari posisiku saat ini. Bawa beberapa orang kepercayaanmu dan sisanya biarkan tinggal. Suara tersebut seketika lenyap tanpa dijelaskan secara rinci. Xiaohu yang mendengar itu entah mengapa jantungnya saat ini berdetak jauh lebih cepat. Ia menduga jika itu adalah kakeknya, yang tak lain ayah dari ibu angkat yang selalu mengasuh dirinya dan kakaknya di masa lalu. Ini, aku harus kembali. Gumam Xiaohu terlihat tenang di luar, namun di dalam ia sangat panik. Maaf karena mengganggu dan mendengar suara sosok yang sangat kuat dari tetesan darah tersebut. Menurut analisaku, beliau tidak memberi informasi dengan nada suara bahagia. Jadi Tuan jangan menyimpulkan yang tidak-tidak terlebih dahulu. Ucap Baihan dengan nada tenang. Aku tidak sopan dan mencari urusan Anda begini, karena tidak enak melihat kekhawatiran Anda. Jika Anda kembali dalam keadaan yang tidak baik, maka aku yakin semuanya akan hancur atau berantakan.
Jadi cobalah untuk tenang dan berpikir positif terlebih dahulu. Sambung Baihan. Mendengar itu Xiaohu pun merasakan ketenangan. Ia pun langsung mengingat pesan dari kakaknya dengan mempertajam matanya. Mendengar itu Xiaohu pun merasakan ketenangan. Ia pun langsung mengingat pesan dari kakaknya dengan memejamkan matanya. Apa yang kau katakan memang benar anak muda. Suara tersebut tidak ada mengandung kekhawatiran, kemarahan, emosi, maupun yang berada di sisi negatif, melainkan suara tersebut terdengar sangat bahagia. Bahkan saking bahagianya nada suaranya jadi terburu-buru. Ucap Xiaohu kini sedikit mengerutkan keningnya. Ia mengerutkan keningnya karena penasaran dengan siapa sosok yang menjadi pemimpin kedua. Tentu saja Xiaohu tahu sedikit tentang sejarah klannya yang bisa menjadi dua pemimpin dalam satu waktu, bukan secara bergantian atau turun-menurun. Apakah pedang pendiri telah ditemukan? Gumam Xiaohu. Jika iya, bagaimana bisa ia memegang pedang tersebut? Karena setauku tidak pernah ada yang mampu memegangnya. Jika ada yang memaksa memegangnya tanpa izin pemilik, maka pedang tersebut akan tembus dan tidak bisa dipegang layaknya seseorang sedang berhayal menggenggam udara. Sambung Xiaohu. Baihan, yang kini melihat Xiaohu merenung pun hanya terdiam. Ia juga kini mulai merenung memikirkan tentang perasaan nyaman saat menyentuh kulit Xiaohu. Kenapa lama sekali? Apa sih yang mereka berdua bicarakan? Dan juga kenapa aku berpikir mereka seperti ayah dan anak yang sudah lama berpisah? Gumam Duling kini mondar-mandir. Meng Yusan yang melihat kelakuan kakaknya juga berpikir hal yang sama. Tentu saja ia juga sempat merinding saat melihat tatapan Xiaohu tadi. Karena baru kali ini dia menatapnya dengan tatapan penuh penindasan seperti tadi. Bukan hanya Xiaohu, bahkan Baihan pun sama. Ia merasa seolah melihat tatapan pemimpin klan pusat pada saat itu. Wah, sial, memikirkannya saja membuat tubuhku merinding. Gumam Meng Yusan berbeda dengan Duling dan Meng Yusan. Meng Fenglong saat ini terlihat santai itu karena ia tidak terlalu tahu tentang klan pusat. Yang ia tahu hanya klan cabang ini saja, itu pun dari kecil ia selalu dibawa oleh ayah dan kakeknya ke sini. Dan dari kecil wajah manusia Xiaohu selalu sama. Bahkan hingga ia sudah mempunyai dua anak, wajah seniornya itu tetap sama. Bisa jadi mereka juga sudah termasuk dalam satu keluarga. Saat ketiganya asik dengan bayangan mereka masing-masing, Baihan dan Xiaohu pun muncul dari balik pintu. Terlihat saat ini Xiaohu memasang wajah serius yang artinya ada berita mengejutkan yang akan ia katakan. Duling, Meng Yusan, dan Mu Fenglong yang melihat wajah Xiaohu saat ini pun langsung ikut memasang wajah serius. Ada apa, Kak? Apakah kau mengenal siapa manusia ini? Tanya Meng Yusan. Jangan-jangan dia putra tersembunyimu ya? Celutuk Duling tanpa saringan. Jaga ucapanmu, tolol. Dengkul Xiaohu langsung memarahi adik keduanya. Duling merasakan nyeri di keningnya hanya bisa terdiam saat menggosok-gosok keningnya yang saat ini memerah. Lebih baik kita masuk. Akan kujelaskan di dalam karena ini adalah masalah serius. Ajak Xiaohu langsung membalik badannya. Baihan yang mendengar itu awalnya ingin pergi karena merasa kurang sopan mendengar pembicaraan orang. Terlebih lagi ia sama sekali tidak mengenal mereka. Mau kemana kau nak? Ayo ikut masuk. Ajak Xiaohu langsung menghentikan langkah Baihan. Duling yang melihat cara bicara Xiaohu dan ingin mengajak ikut masuk pun semakin menguatkan kecurigaannya. Bahkan Meng Yusan yang selalu berpikir luas pun ikut terbawa ucapan Duling. Kini berpikir hal yang sama dengan Duling. Sementara Mu Fenglong terlihat tersenyum lebar. Ia kini semakin bertekad menikahkan putrinya dengan Baihan. Terlebih lagi Xiaohu memperlakukan Baihan dengan sangat hormat. Baihan mengangguk, kini langsung mengikuti Xiaohu. Diikuti oleh Duling, Meng Yusan, dan Mu Fenglong. 5 menit berlalu, kini Xiaohu menatap semua orang satu persatu. Baiklah, akan langsung kujelaskan. Klan pusat memberi perintah untuk kembali. Wah, ini nih yang aku nanti-nantikan. Aku sangat merindukan putraku. Teriak Duling dengan nada semangat, hingga tanpa sadar memotong ucapan Xiaohu. Sadar jika dirinya salah, Duling pun seketika terdiam. Kenapa diam? Bicaralah. Dan gantikan saja aku bicara. Aku akan dengar semua ucapanmu. Ucap Xiaohu menaikkan alisnya secara bergantian. Duling pun langsung senyum-senyum sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kulanjutkan saja, aku janji akan jadi pendengar yang baik mulai saat ini. Ucap Duling sambil terkekeh-kekeh. Baiklah, klan pusat memerintahkanku kembali. Bukan semua, hanya aku dan beberapa orang saja. Ucap Xiaohu menekankan. Saat melihat tatapan Xiaohu mengarah ke dirinya, Duling dan Meng Yusan pun langsung berkeringat dingin. Karena takut jika mereka tidak dibawa. Mungkin bukan cabang kita saja yang dikumpulkan, melainkan seluruh cabang dikarenakan adanya pemimpin kedua. Sambung Xiaohu menjelaskan. Apa?
Duling dan Meng Yusan langsung berteriak lantang saat mendengar kata pemimpin kedua. Diam, kalian akan tahu nanti setelah sampai ke pusat. Lalu, ucap Xiaohu langsung membuat keduanya terdiam, dan tatapan Xiaohu pun mengarah ke Mu Fenglu. Kau satu-satunya orang luar yang aku percaya, Lu'er. Jadi apakah kau bisa membantuku dengan menjaga keling cabang ini, serta menyembunyikan kepergianku? Tanya Xiaohu mengarah ke Mu Fenglu. Mu Fenglu yang sebenarnya ingin ikut kini hanya bisa mengangguk pasrah. Ia sadar saat ini hanya pemeran angin lewat saja. Berapa lama aku akan pergi, senior? Tanya Mu Fenglu memastikan. Aku usahakan secepatnya aku kembali. Hanya itu saja yang bisa aku janjikan, jawab Xiaohu. Mu Fenglu pun langsung mengangguk. Xiaohu pun langsung menghela nafas karena Mu Fenglu setuju. Kini ia menatap ke arah Baihan yang hanya diam saja sedari awal. Sesuai janjiku, aku akan membawamu ikut bersamaku ke klan pusat untuk mendapatkan jawaban yang kita berdua sendiri tidak tahu, ucap Xiaohu. Baihan pun langsung merasakan kelegaan dan kebahagiaan di dalam hatinya. Entah mengapa ia saat ini berharap bertemu dengan ayahnya, ibunya, neneknya, pamannya, dan yang lainnya di dalam perjalanan. Tapi Tuan, apakah aku bisa membawa semua keluargaku untuk ikut bersamaku? Tanya Baihan dengan nada penuh harap. Melihat Xiaohu terdiam, Baihan pun melanjutkan. Aku akan yakinkan jika mereka tidak akan menjadi beban. Terlebih aku juga akan memasukkan sebagian dari mereka ke dalam dunia jiwaku. Dan hanya beberapa saja yang berdampingan denganku, ucap Baihan menjelaskan. Baihan tentu saja tidak akan meninggalkan keluarganya yang saat ini terluka. Ia lebih baik tidak ikut daripada meninggalkan mereka, karena ia berpikir akan ada waktu baginya untuk bisa bertemu anggota keluarganya yang hilang. Karena ia pikir akan ada waktu baginya untuk bisa bertemu anggota keluarganya yang hilang. Xiaohu yang saat ini merenung pun langsung mengangkat kepalanya, karena rasa penasarannya dengan siapa Baihan sebenarnya. Ia pun mengizinkan Baihan membawa semua keluarganya. Baiklah, tapi cukup 1 atau 2 orang saja yang ikut bersamamu. Sisanya tinggalkan di dalam dunia jiwamu, ucap Xiaohu. Baihan yang mendengar itu pun seketika menjadi ceria. Terima kasih Tuan, ucap Baihan ingin membungkukkan badannya. Tidak perlu berterima kasih, dan juga jangan panggil aku Tuan, panggil saja aku Paman, ucap Xiaohu sambil menepuk punggung Baihan. Baihan pun mengangguk santai dan tidak terlihat formal lagi. Jadi kapan kita akan berangkat? Tanya Meng Yusan yang sedari tadi diam. Besok, jadi siapkan semua keperluan kalian malam ini, jawab Xiaohu sambil melirik ke arah Meng Yusan. Mendengar itu, Meng Yusan, Duling, dan Baihan pun langsung meminta izin untuk kembali mempersiapkan semua kebutuhan, serta memberitahu bahwa bawahan maupun keluarga mereka. Xiaohu dan Mu Fenglu yang kini tersisa seketika saling melirik. Senior, jika begitu aku juga akan kembali memberitahu putra dan putriku, ucap Mu Fenglu meminta izin pamit. Xiaohu pun mengangguk santai. Dengan cepat Mu Fenglu pun melesat setelah diberikan izin. Aku perlu ke sana juga ya, gumam Xiaohu merenung sesaat. Aku rasa tidak perlu, karena mereka juga sekuat diriku dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan, gumam Xiaohu yang kini mengingat beberapa temannya yang dulu ia temui. Entah siapa yang Xiaohu maksud. Setelah bergumam seorang diri, Xiaohu pun melangkah kembali ke kediamannya. Tuan Muda, apa rencana Anda berhasil? Tanya bawahan langsung bertanya kepada Baihan setelah ia melihat kemunculan Baihan. Ini jauh dari yang aku bayangkan. Bisa dibilang kita melebihi kata berhasil, jadi ayo persiapkan dirimu, karena besok kita akan pergi, ucap Baihan dengan senyum hangat. Lalu bagaimana dengan yang lain? Tanya bawahan dengan wajah sedikit bingung. Kita akan membawa mereka juga, tapi untuk nenek dan beberapa anggota keluarga kita yang menjalankan bisnis mungkin akan tinggal. Karena aku berencana untuk membuat cabang juga di sini, sebagai pusat informasi kita nantinya, jawab Baihan. Bawahan pun langsung mengangguk dan tak lama Baihan pun langsung memasukkan Bai Dasing, Lan Yuheng, Lang Sai, dan Pishu ke dalam dunia jiwanya. Tak lama setelah Baihan memasukkan anggota keluarganya yang terluka, Chen Long pun datang. Kemana yang lainnya? Tanya Chen Long sambil melirik Baihan. Chen Long baru kembali setelah mengurus bisnis yang ingin Baihan jalankan dengan Mogo dan nenek kakek Baihan di kota. Jadi ia tidak mengetahui apa-apa saat ini. Baihan pun langsung menjelaskan semuanya kepada Chen Long, jika rencananya berhasil membawa penguasa Huansa dalam perjalanannya untuk mencari anggota keluarganya. Karena sadar kekuatan mereka terbilang cukup lemah, jadi tentu saja Baihan dari awal datang ke benua langit adalah mencari sekutu kuat. Bagaimana caramu membuatnya setuju? Tanya Chen Long terlihat penasaran.
Oh, itu. Dia akan menuju ke klan pusat karena dia hanyalah pemimpin klan cabang di sini. Jadi memanfaatkan kesempatan itu, tentu saja aku meminta ikut dengan tujuan ingin ke sana. Karena ada sesuatu yang membuatku penasaran juga. Jawab Baihan dengan santai. Jadi aku tidak memberitahu tujuan aslimu ya? Tanya Cenlong. Baihan pun mengangguk santai. Tentu saja tidak, karena aku yakin saat dalam perjalanan menuju klan pusat, kita pastinya akan melalui banyak alasan Celestial. Jadi, memanfaatkan kesempatan itu, kita bisa mencari anggota keluarga kita nantinya. Rencana yang sangat bagus juga. Gemam Cenlong dalam hati. Jika begitu, kapan kita berangkat? Besok pagi, jawab Baihan. Jika begitu aku akan kembali dulu memberitahu yang lain. Dengan cepat Cenlong membalik badan lalu melesat. Malam harinya, Baihan yang kini berdiri di depan keempat kakek neneknya terlihat memasang senyum hangat. Aku hanya bisa berkata, hati-hatilah Hunter. Ucap Bayu dan Ling Yin langsung memeluk Baihan. Jangan lupa saat kembali nanti kau harus menikahi Gisel. Ingat janjimu dan jangan pernah ingkar. Sambung Bayu. Baihan pun hanya bisa mengangguk patuh tanpa berani menimpali ucapan neneknya. Sesekali bawalah istri cantik dan anak nantinya saat kau kembali Hunter. Keke Baisan. Seketika Baisan langsung mendapatkan tatapan mengerikan dari Bayu dan Ling Yin yang membuatnya menelan ludah. Tadi itu aku hanya bercanda, jangan diambil ke hati. Ucap Baisan terlihat ketakutan. Ling Yin yang melihat kelakuan ketiga orang tua ini hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ingat Hunter, jika kau bertemu salah satu dari mereka, jangan lupa untuk kabari kami. Jika jaraknya jauh, maka gunakan saja inti darah kami untuk mengirim informasi. Ucap Ling Yin. Baik kalian semua tenang saja, aku akan baik-baik saja. Terlebih ada penguasa Huansa yang bersamaku saat bepergian. Dan tentunya saat kembali aku juga akan langsung menikahi Gisel. Terakhir itu sudah pasti, aku pasti akan memberi kabar jika bertemu anggota keluarga kita. Ucap Baihan dengan memasang wajah senyum hangat. Bukan hanya mengucapkan salam perpisahan kepada keempat kakek neneknya, Baihan juga mengucapkan salam perpisahan kepada Yufan, Hailong dan Long Yuan yang ikut tinggal di kedua langit. Pagi harinya, setelah semua siap, kiri Baihan yang berdiri di depan pintu penginapan melirik ke arah Bewuhan dan Cenlong. Apa semuanya sudah selesai? Tanya Baihan. Bewuhan dan Cenlong pun langsung mengangguk serempak. Ayo, ajak Baihan langsung melesat. Bewuhan pun langsung mengikuti dari belakang. Apa kau sudah siap, nak? Tanya Xiaohu yang kini terlihat sudah menunggu Baihan. Sudah paman, maafkan kami yang terlambat. Jawab Baihan sembari membungkukkan sedikit kepalanya dengan tulus. Tidak perlu minta maaf, kita juga baru saja sampai. Ucap Duling sambil tersenyum kecil. Pandangan Duling pun mengarah ke Cenlong saat ia melihat Cenlong. Duling pun langsung menyeringai tipis. Setelah itu pandangan Duling terlihat teralih ke Bewuhan. Saat melihat Bewuhan dengan seksama ia pun menyeringai lebar. Aku menemukan adanya saingan putraku di masa depan nanti. Kekeh Duling saat melihat tubuh serta bakat alami Bewuhan. Terus kamu apa? Apa kau mau menindasnya agar putramu tidak mempunyai saingan? Dengkus Meyuhsan. Wajah Duling seketika menjadi jelek saat mendengar itu. Kau, rupanya kau sudah bosan. Cukup, berhenti berdebat. Dengkus Xiaohu sambil menggelengkan kepalanya. Maafkan perlakuan saudaraku ini, ia memang seperti ini. Jadi jangan diambil ke hati. Ucap Xiaohu kini melirik Cenlong dan Bewuhan. Cenlong pun langsung melambaikan tangannya. Itu sudah biasa tuan. Bahkan saya sering menemukan yang lebih parah lagi. Namun saat ini mereka sedang terluka, jadi keadaan sedikit damai. Ucap Cenlong melambaikan tangannya sambil tersenyum hangat. Tapi jika ia ingin bertarung, aku akan melayaninya dengan sepenuh hati. Terlebih lagi ia sangat kuat. Itu bisa membuatku semakin berkembang nantinya. Di saat bersamaan Bewuhan pun ikut bersuara. Sambil tersenyum lebar secara terang-terangan. Hal tersebut membuat darah Duling langsung mendidih. Dasar bocah nakal, rupanya kau perlu diberikan sedikit pukulan, Dengkus Duling. Aduh, kenapa kau malah memukul saudaramu ini, Dengkus Duling melototi Xiaohu. Apa kau perlu dipukul lebih keras lagi? Balas Xiaohu dengan meninggikan sedikit suaranya yang langsung membuat Duling ciut. Baihan yang melihat kelakuan mereka seketika teringat akan ayahnya dan kedua pamannya. Membuatku bernostalgia saja, gumam Baihan dalam hati. Sementara itu di sisi lain,
Ayo jalan, lebih cepat akan lebih baik. Karena perjalanan kita sangat jauh, jadi kita akan menghemat energi kita sebelum mencapai alam celestial selanjutnya. Ajak Xiaohu. Kenapa tidak menggunakan kapal dimensi saja? Tanya Baihan sedikit penasaran. Itu akan berbahaya karena kejadian beberapa waktu lalu. Aku yakin anggota menara yang asli pasti akan lebih liar dari sebelumnya. Jawab Xiaohu. Baihan pun langsung mengangguk paham. Tanpa basa-basi, Xiaohu, Duling, Mengyusan, Baihan, Pewuhan dan Chenglong pun langsung melesat keluar benua langit. Jauh di alam celestial yang mirip dengan bumi, kini terlihat sosok pemuda berjubah putih muncul bersama dua sosok topeng ungu. Kita gagal menangkap anak bernama Baihan dan monyet kecil itu. Gumam pemuda berjubah putih sambil mengeluarkan auranya. Melihat kedua bawahannya tertekan akibat auranya, ia pun kembali menarik auranya. Pemuda berjubah putih pun langsung memakai topeng emasnya lalu melirik ke arah Jin Yuanhu. Hei, bodoh, kenapa kau bersembunyi? Cepat ke sini, ucap pemuda berjubah putih sambil mengulurkan tangannya. Ampuni aku, kakak senior, teriak Jin Yuanhu memohon. Berhenti berpura-pura, aku bukan idiot yang gampang kau tipu. Cepat keluarkan tubuh aslimu. Jika tidak, aku tidak akan segan-segan menghancurkanmu. Dengkus pemuda berjubah putih dengan nada mengerikan. Jin Yuanhu pun langsung memasang wajah jelek. Hei, walau kau kuat, kau kira aku takut terhadapmu, ha? Dengkus Jin Yuanhu menatap pemuda di depannya dengan tatapan tajam. Setelah berpisah cukup lama, kau sudah mulai melonjak juga rupanya. Kekeh pemuda berjubah putih langsung menjentikan jarinya. Sebuah jaring energi seketika muncul. Melihat jaring energi tersebut, tubuh Jin Yuanhu pun langsung membeku. Apa kau tidak takut jika organisasi menghukummu, ha? Para kakak senior yang lain pastinya. Tubuh Jin Yuanhu seketika membeku saat melihat kemunculan tiga sosok bertopeng emas. Apa kau ingin Tuhan menghukummu? Ucap topeng emas berjubah merah. Kau sudah menghilang tanpa kabar dalam waktu yang lama, dan setelah muncul, kau membuat masalah yang cukup merepotkan dengan klan iblis Asura. Sambung topeng emas berjubah hitam pekat. Itu karena... Jangan banyak mengelak. Aku tidak butuh alasan tipu muslihatmu. Sekali lagi kau mengelak, kepalamu akan langsung hilang beserta bawahanmu. Usah sosok topeng emas berjubah biru sambil mengangkat King bersaudara yang kini muncul di tangannya. Karena tidak bisa mengelak lagi, Jin Yuanhu pun memunculkan tubuh aslinya, yang terlihat hanya sosok pria tua kurus kering dan dibaluti kain putih layaknya seorang mumi. Ini jauh lebih baik jika begitu kau ceritakan semuanya, tanpa berani menyembunyikan satupun. Karena ini demi kebaikanmu nanti saat bertemu dengan pemimpin. Ucap topeng emas berjubah putih. Jin Yuanhu pun langsung menjelaskan semuanya saat ia berada di dimensi alam dewa. Beberapa menit kemudian. Jadi dapat dianggap tugasmu telah setengah selesai, karena kau tidak bisa membawa dua orang yang telah lama ditunggu pemimpin. Bahkan kau juga kehilangan pedang yang memimpin cari. Ucap topeng emas berjubah biru sambil melepaskan King bersaudara. Ikuti aku, kita akan kembali ke menara informasi, karena tugasmu telah selesai. Ajak topeng emas berjubah biru. Jumlah pemimpin di ketiga fraksi ada 9 topeng emas, dan setiap fraksinya ada pemimpin oleh 3 topeng emas. Fraksi tempat Jin Yuanhu berada adalah fraksi informasi, dan sosok topeng emas berjubah biru, serta adalah pemimpin tertinggi. Jin Yuanhu adalah yang terlemah. Jin Yuanhu yang mendengar itu pun ingin membantah, tapi saat tubuh aslinya didekati, ia pun dengan cepat menurun. Di saat topeng emas berjubah biru membawa Jin Yuanhu bersama King bersaudara, terlihat saat ini King bersaudara melirik semua topeng emas saat diseret. Lalu bagaimana, apakah kita akan bergerak? Tanya topeng emas jubah hitam pekat sambil melirik topeng emas jubah putih. Kau kembalilah ke tempat pemimpin tertinggi fraksi jika kita telah bentrok dengan klien cabang iblis Asura. Perintah topeng emas jubah putih melirik ke arah topeng emas jubah hitam yang tak lain juniornya di fraksi yang sama. Lalu, kau beritahu pemimpin tertinggi fraksi perang untuk bersiap menyebarkan setiap bonekanya. Aku takut jika klien cabang iblis Asura yang lain akan bergerak. Jadi untuk mengantisipasi kita harus bergerak duluan. Sambung topeng emas jubah putih melirik ke arah topeng emas jubah merah yang menjadi pemimpin ketiga fraksi perang. Jika begitu aku akan langsung kembali, ucap topeng emas jubah merah. 2 bulan telah berlalu dengan cepat. Kelompok Xiaohu dan Baihan pun langsung menghentikan langkah mereka tepat di ruang hampa.
Apa kau yakin masih cukup banyak energi yang tersisa untuk terus melanjutkan perjalanan? Tanya Xiaohu melirik ke arah kelompok Baihan. Tenang saja paman, energiku saat ini baru terkuras setengah saja. Sama dengan yang lainnya, jadi ayo lanjutkan saja. Ucap Baihan mengangguk serius. Benar apa yang dikatakan Han kami masih kuat dan sisa energi kami juga masih tersisa setengah. Jadi lanjutkan saja, akan lebih baik jika kita nanti beristirahat saat sudah mencapai alam celestial lain. Sambung Chenglong dan diangguki oleh Pewuhan. Mendengar itu Xiaohu pun melirik. Duling, Meng Yusan melihat mereka mengangguk juga. Xiaohu pun langsung berkata, baiklah jika kau tidak ingin istirahat, jika begitu ayo lanjutkan, ajak Xiaohu. Mendengar itu Xiaohu pun melirik Duling dan Meng Yusan. Melihat mereka mengangguk juga, Xiaohu pun langsung berkata, baiklah jika kau tidak ingin istirahat, jika begitu ayo lanjutkan, ajak Xiaohu. 4 bulan berlalu, langkah kelompok Xiaohu dan Baihan seketika terhenti saat melihat kapal dimensi dibajak oleh bandit kapal. Kita lewati mereka, kalian pastinya sadar maksudku bukan? Ucap Xiaohu sambil melirik kedua saudaranya dan kelompok Baihan. Tentu Baihan sadar jika yang Xiaohu maksud bisa jadi itu adalah akal-akalan kelompok menara untuk memancing mereka. Jika tidak, mungkin saja itu memang murni akal-akalan kelompok bandit kapal yang sengaja memancing umpan mereka untuk mendekat. Tepat pada Xiaohu dan Baihan akan kembali melesat, semua serangan seketika muncul tepat dalam jarak 100 meter di depan mereka. Anak panah yang tepat mengarah ke Duling seketika hancur saat Duling mengayunkan tinjunya. Sudah bosan hidup juga kalian, ucap Duling langsung mengarahkan pandangannya ke arah puluhan kapal bandit. Dasar idiot, siapa yang bosan hidup? Ejek salah satu dari mereka. Oh, ada makanan empuk juga di sini. Kekeh sosok iblis bertubuh raksasa. Apa kalian telah dirampok oleh bandit juga ya? Itu tidak apa-apa, kalian juga cukup berharga untuk dijual, ucap iblis bertubuh raksasa sambil menyeringai tipis. Tepat setelah iblis bertubuh raksasa selesai bicara, seketika terdengar suara tawa dari para bawahannya. Sementara Duling yang mendengar itu kini sedang mengkorek-korek kupingnya. Apa kau sudah selesai berhayal, idiot? Tanya Duling sambil memasang wajah polos. Mendengar ejekan Duling, amarah iblis bertubuh besar seketika meledak-ledak. Bukan hanya dia saja, semua bawahannya juga langsung meraung. Dia bagianku, kalian jangan ikut campur. Teriak iblis bertubuh besar langsung melesat ke arah Duling dan diikuti oleh bawahannya. Melihat kapal bandit yang dipimpin oleh iblis raksasa menyerang ke 6 manusia yang tidak jauh dari lokasi mereka. Para pemimpin kapal bandit yang tidak ikut menyerang pun langsung memasang taruhan jika ke-6 manusia tersebut mampu bertahan berapa lama. Ayo, siapa berani bertaruh denganku? Aku yakin jika ke-6 manusia itu hanya bisa bertahan 10 menit. Teriak salah satu pemimpin kapal bandit. Aku bertaruh jika mereka hanya mampu bertahan selama 20 menit. Dengku salah satu pemimpin kapal bandit. Melihat pemimpin kapal bandit terkuat ikut muncul, seketika puluhan pemimpin kapal bandit yang saat ini ada di satu tempat terdiam. Aku bertaruh seluruh hartaku jika si iblis idiot itu akan kalah. Apakah ada yang berani? Kekeh pemimpin kapal bandit terkuat. Walau sadar jika iblis bertubuh besar ada di posisi terakhir, mereka semua tentu tidak percaya mampu mengalahkannya jika bertarung 1 lawan 1. Sementara itu, saat mereka melihat ke-6 manusia yang tidak jauh dari lokasi mereka, berpikir tidak ada yang terlalu kuat dari ke-6 manusia tersebut. Terlebih, iblis bertubuh besar sangat diuntungkan karena menang jumlah. Mati! Teriak iblis bertubuh besar kini mengayunkan tinjunya dengan senyum lebar. Ia saat ini merasa percaya diri, bisa menghancurkan kepala Duling dengan tidurnya. Duling yang melihat itu terlihat santai tepat saat ia akan menangkap tinju musuhnya. Bawahan lebih dulu muncul mengayunkan kakinya ke arah dada musuhnya. Melihat itu wajah Duling seketika berubah menjadi gelap. Bawahan tentu saja tidak peduli dengan ekspresi Duling. Saat ini bawahan menyeringai layaknya seorang psikopat. Akan kucincang seluruh tubuhmu. Kekeh bawahan kembali menerjang. Melihat bawahan muncul dengan kapak terayun, iblis bertubuh besar seketika melototkan matanya. Sialan! Teriak iblis bertubuh besar mengayunkan tinjunya dengan dilapisi energi penuhnya.
Tapi terlihat jelas kapak Bubuhan dengan cepat membelok ke arah kiri. Kaki iblis bertubuh besar hingga terdengar suara jerit teriakan musuhnya tepat saat kakinya terpotong. Mati! Teriak Bubuhan langsung melayangkan tinjunya ke arah wajah musuhnya. Kejadian Bubuhan memukul mundur lalu memotong kaki iblis bertubuh besar sangatlah cepat, hingga membuat semua bawahan iblis bertubuh besar kini mematung di tempat saat melihat ketua mereka dihajar habis-habisan oleh Bubuhan. Memanfaatkan kesempatan semua bawahan iblis bertubuh besar yang teralihkan, Zenlong dengan cepat bergerak ke berbagai arah sambil mengayunkan pedang energi yang dia ciptakan untuk memotong tubuh setiap musuh. Hingga 5 menit kemudian, kini satu pasukan kapal bandit yang dipimpin iblis bertubuh besar mati tanpa perlawanan. Lebih tepatnya itu adalah sebuah pembantaian yang dilakukan oleh 2 orang saja. Akan kuhancurkan kalian semua. Kekeh Bubuhan kini mengarahkan kapaknya ke arah para pemimpin bandit kapal yang berkumpul di satu titik. Cukup, Paman, kendalikan dirimu, ucap Baihan. Seketika pupil mata Bubuhan yang tadinya akan menghitam seluruhnya kembali normal. Dasar sialan, apa maksudmu mengambil targetku, ha? Tepat setelah Bubuhan kembali sadar, Duling muncul dengan wajah masih merah. Apa kau tidak ada kerjaan? Lihatlah, masih banyak yang lebih kuat dari iblis tadi. Kau kan bisa melampiaskan amarahmu ke mereka, Paman. Tunjuk Baihan ke arah musuhnya. Dan juga jangan seperti anak kecil, Paman, kau itu sudah tua. Apakah kau tidak malu dengan usiamu terus berpikir layaknya anak muda seperti kami? Yang layak seperti itu adalah kami karena kami belum menikah, sambung Baihan. Mendengar kata-kata Baihan yang menusuk Duling seketika tidak bisa berkata-kata lagi. Xiaohu dan Meng Yusan yang mendengar dan melihat itu tentu saja langsung tertawa bahagia. Karena selain Xiaohu masih ada orang yang berani menceramahi Duling. Walau aku tua, jiwa aku tetap jiwa muda, dengkus Duling setelah mencari kata-kata yang tepat untuk membalas. Jiwa muda tapi kelakuan dan pola pikir anak-anak. Baihan menggelengkan kepalanya. Dasar bocah. Apa? Ucap Baihan menatap tajam Duling yang terlihat ingin mencitak kepala Baihan. Duling yang kembali melihat tatapan Baihan kedua kalinya, kini seketika merinding karena tatapan Baihan sangat mirip dengan pemimpin pusat klan iblis Asura. Tidak ada, tadi aku hanya ingin membenarkan jubahmu, adik kecil. Ucap Duling langsung merapikan jubah Baihan yang memang berantakan. Karena tidak bisa menahan tawa, terdengar jelas suara tawa Meng Yusan yang kini menggema. Akhirnya, setelah sekian lama, baru kali ini aku melihat harimau bertemu pawangnya. Teriak Meng Yusan dengan wajah bahagia. Akhirnya, setelah sekian lama, baru kali ini aku melihat harimau bertemu pawangnya. Teriak Meng Yusan dengan wajah bahagia. Sementara di tempat para bandit kapal berada saat ini, para pemimpin bandit tentu saja terkejut dengan kematian iblis bertubuh besar yang begitu cepat. Apalagi ia mati tanpa perlawanan. Dia kuat? Gumam salah satu pemimpin bandit kini terdengar sedikit gagap. Justru karena mereka kuatlah, harga mereka akan jauh lebih mahal jika dijual nanti. Ucap pemimpin bandit terkuat disertai seringai lebar. Tangan pemimpin bandit terkuat pun langsung terangkat untuk memberi isyarat kepada semua bawahannya, termasuk para pemimpin bandit yang ada di belakangnya. Bersiaplah, kita akan pesta besar malam ini, teriak pemimpin bandit terkuat. Seketika teriakan bahagia terdengar dari para anggota bandit kapal. Dengan ganas, mereka semua melesat ke arah kelompok Baihan dan Xiaohu. Baihan yang melihat itu seketika tersenyum tipis, pandangannya pun langsung mengarah ke Xiaohu. Paham maksud Baihan memandangnya, Xiaohu pun mengangguk santai. Ia bersama Meng Yusan langsung mundur beberapa langkah tanda tidak akan ikut campur. Sementara Duling terlihat enggan, tapi ia mau tak mau ikut mundur saat mendengar suara perintah telepati Xiaohu. Kenapa aku tidak bisa ikut bersenang-senang sih? Dengkus Duling sambil melirik ke arah Xiaohu. Apa kau tidak sadar akan kekuatanmu? Dengkus Meng Yusan. Jika kau ikut bertarung dan sedikit serius, mereka semua akan mati. Jadi biarkan saja mereka bertiga yang melawan para bandit. Terlebih lagi, kekuatan mereka bertiga setara dengan para pemimpin bandit.
Jadi itu akan menambah pengalaman serta kekuatan bertarung mereka. Jika mereka bertiga yang bertarung, sambung Xiaohou dengan santai. Duling pun langsung terdiam, ia pun hanya melirik ke arah pertarungan Pewuhan yang sangat liar dan barbar. Tubuh anggota bandit yang terkena tebasan kapak Pewuhan seketika meledak. Tidak berhenti sampai di sana, Pewuhan kini terlihat kembali mengayunkan kapaknya bersamaan dengan tinjunya. Bilah kapak serta bilah energi berbentuk kepalan tangan langsung melesat ke dua arah yang berbeda. Sialan! Teriak para anggota bandit yang akan mendekati Pewuhan. Walau sudah menahan serangan Pewuhan, tetap saja mereka langsung hancur, hingga darah mereka terlihat berceceran layaknya hujan darah. Pewuhan langsung muncul dengan tawa gilanya, tepat di depan salah satu anggota bandit yang terlihat cukup kuat. Anggota bandit yang awalnya ingin muncul seketika melebarkan matanya. Dengan segera ia mengayunkan kapaknya yang jauh lebih besar dari kapak Pewuhan. Kepala anggota bandit tersebut langsung terpenggal setelah kapaknya dihancurkan oleh kapak Pewuhan. Tepat setelah Pewuhan membunuh semua anggota bandit yang menyerangnya, seketika terdengar suara teriakan dengan aura ganas dari atas. Pandangan Pewuhan pun mengarah ke atas, sambil mengelurkan tangan kanannya. Mata pemimpin bandit tersebut melotot tak percaya dengan apa yang ia lihat. Pedangnya saat ini ditahan dengan tangan kosong oleh Pewuhan. Saat mencoba menarik pedangnya kembali, ia merasa seolah pedangnya tertancap di pusat inti benua yang sangat kokoh. Ini, gumam pemimpin bandit langsung menatap Pewuhan dengan tajam. Dasar sialan, akanku. Sebelum pemimpin bandit menyelesaikan ucapannya, Pewuhan yang menyeringai lebar sambil memamerkan giginya, kini langsung mengayunkan kapaknya ke arah kepala pemimpin bandit. Terlihat saat tangan Pewuhan akan sampai dalam jarak 10 cm. Sebuah anak panah melesat ke arah kapak Pewuhan yang membuat tangan Pewuhan bergerak sedikit. Dasar sialan, akan kuhancurkan kau! Teriak pemimpin bandit meraung kesakitan. Bersamaan dengan itu, kapak Pewuhan pun hanya mampu memotong lengan kiri pemimpin bandit hingga membuat pemimpin bandit meraung-raung tak jelas. Sementara Pewuhan langsung melirik ke arah kiri untuk melihat siapa yang menembak anak panah. Kau cukup kuat dan ganas juga. Akan lebih bagus jika kau dijual ke arena budak. Kekeh sosok pemimpin bandit dengan banyak senjata bergelantung di punggungnya. Mendengar itu, Pewuhan pun langsung tertawa gila. Merasakan musuhnya yang datang kali ini sangat kuat, Pewuhan pun langsung masuk ke mode berserkernya. Tepat setelah berubah ke mode berserkernya, tangan kanan Pewuhan dengan cepat mencengkram erat kepala pemimpin bandit yang ia lawan pertama kali. Kini kepala bandit tersebut langsung meledak tanpa bisa melakukan apa-apa. Pemimpin bandit yang memiliki banyak senjata terlihat tidak terkejut saat melihat rekannya mati. Malah ia semakin menyeringai saat melihat Pewuhan bisa berubah bentuk. Pantas kau sangat gila. Kekeh pemimpin bandit sambil mencilat bibirnya. Hargamu pasti akan melonjak nantinya. Sambung pemimpin bandit tersebut. Ia pun langsung melempar 10 belati ke arah Pewuhan. Tepat saat melesat sejauh beberapa meter, belati-belati tersebut langsung berubah menjadi ribuan. Pewuhan yang melihat itu pun langsung melempar bola kecil ke tengah-tengah ribuan belati sambil menyeringai lebar. Dalam hitungan detik ribuan belati langsung musnah karena ledakan dari benda kecil tersebut. Bersamaan dengan itu, Pewuhan muncul tepat di depan musuh sambil mengayunkan kapaknya. Mati! Teriak Pewuhan, memberikan serangan kejut. Sialan! Teriak pemimpin bandit tersebut langsung mengayunkan pedang tongkat tombak dan perisainya secara bersamaan. Suara ledakan besar seketika terdengar saat kapak Pewuhan bentrok dengan berbagai senjata musuhnya. Tepat pada saat asap menghilang, Pewuhan yang tadinya terlempar dengan tangan kiri terputus, namun pulih dengan cepat. Kini muncul di depan musuhnya yang terlihat masih terluka. Mata pemimpin bandit melotot tak percaya saat melihat tangan kiri Pewuhan baik-baik saja. Bukan hanya tangan, bahkan seluruh tubuh Pewuhan pun saat ini baik-baik saja. Tidak mungkin kau baik-baik saja. Teriak pemimpin bandit langsung mengayunkan senjata yang tersisa.
Bobohan dengan cepat melakukan manuver dan bergerak cepat sambil terus menghindar semua senjata yang musuhnya lempar. Kepala pemimpin bandit seketika meledak setelah Bobohan mengayunkan kapaknya saat ia tiba. Pandangan Bobohan pun mengarah ke arah pemimpin bandit yang masih belum bergerak. Bobohan juga sempat melirik ke arah Baihan dan Chenlong yang masih bertarung. Sementara itu, di tempat Baihan, saat ini Baihan terlihat mencoba berbagai teknik yang ia kembangkan sendiri. Ia hanya menganggap para bandit di depannya adalah bahan yang cocok sebagai percobaan teknik-teknik barunya. "Sialan, akan kuhancurkan kau!" teriak salah satu pemimpin bandit meraung saat menyadari Baihan dari awal tidak pernah serius menganggap mereka musuh. Baihan yang mendengar itu langsung mengerutkan keningnya. Mari kita coba gerakan ini," gumam Baihan dalam hati. Baihan pun langsung mengeluarkan pedang kayunya, lalu memasang kuda-kuda. Terlihat tatapan mata Baihan berubah menjadi biru polos layaknya sebuah langit tanpa batas. Baihan pun langsung mengeluarkan pedang kayunya lalu memasang kuda-kuda. Terlihat tatapan mata Baihan berubah menjadi biru polos layaknya sebuah langit tanpa batas. Dalam sekejap Baihan menghilang dari tempat dan melewati semua anggota bandit bersama pemimpinnya. Bersamaan dengan Baihan muncul semua musuhnya langsung tergeletakkan meregang nyawa. Itu, Meng Yusan dan Xiuho yang selalu memperhatikan Baihan, kini tidak bisa berkata-kata saat melihat teknik berpedang Baihan. Karena hanya dalam satu gerakan lurus semuanya langsung mati walau musuh-musuhnya ada di tempat yang berbeda-beda. Teknik itu sangat kuat, aku harus meminta anak itu mengajariku nanti. Tapi sebagai gantinya, teknik apa yang harus kuberikan? Gumam Xiuho terlihat merenung dalam hati. Bukan cuma Xiuho, Meng Yusan pun berpikir hal yang sama. Saat ini ia berpikir bagaimana cara agar Baihan mau mengajarinya teknik berpedang tersebut. Namun ia memikirkan teknik yang cocok sebagai gantinya. Di tempat Baihan, saat ini ia sedang tersenyum tipis. Bagaimana? Apa dia sudah tertarik? Gumam Baihan. Aku rasa iya, jawab spirit Baihan. Akhirnya aku bisa membuatnya mengikuti permintaanku nanti. Gumam Baihan dalam hati. Xiuho dan Meng Yusan tidak sadar jika Baihan sengaja memancing mereka saat ini. Dan ternyata Baihan mencoba semua berbagai teknik memiliki tujuan tertentu. Tepat saat Baihan berkomunikasi dengan spiritnya, sebuah pedang muncul tepat di depan Baihan. Meng Yusan dan Duling yang merasakan itu awalnya ingin membantu, tapi Xiuho menghentikannya. Tubuh Baihan seketika terbelah menjadi dua, namun bukan darah yang keluar melainkan kabut. Sementara pemimpin bandit terkuat yang menyerang Baihan secara tiba-tiba karena menurutnya Baihan adalah musuh yang berbahaya kini hanya bisa diam. Pandangan pemimpin bandit terkuat pun melihat ke segala arah. "Keluar kau, jangan menjadi seorang pecundang dengan menggunakan ilusi," teriak pemimpin bandit terkuat. Siapa yang menggunakan ilusi dan siapa juga seorang pengecut sebenarnya? Ejek Baihan kini muncul tepat di depan musuhnya. Pemimpin bandit yang melihat kemunculan Baihan langsung menyerangnya secara membabi buta, hingga ledakan beruntun terdengar. Namun sekuat apapun usahanya menyerang Baihan, tubuh Baihan selalu berubah menjadi kabut. Bukankah yang pengecut itu kau mengorbankan semua bawahanmu dan berpikir untuk membuatku melemah dengan mengorbankan mereka? Sungguh tak tahu malu, dengkus Baihan. Sialan, teriak pemimpin bandit langsung mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun tetap saja, setiap kali ia menyerang Baihan, tubuh Baihan berubah menjadi kabut. Hal tersebut langsung membuat pemimpin bandit terkuat sedikit frustasi. Tanpa sengaja, pandangan mengarah ke Xiuho, Duling dan Meng Yusan. Ia pun langsung menyeringai dan berpikir untuk menyandra mereka. Akan kubuat kau menderita, bocah. Kekeh pemimpin bandit terkuat tertawa bahagia dalam hati. Ia tidak sadar jika ia ke sana, maka kematian yang jauh lebih cepat menantinya. Baihan yang melihat arah pandangan musuhnya saat ini seketika menyumpal mulutnya. Pergi saja sana jika kau ingin mati lebih cepat, gumam Baihan dalam hati. Aku hanya berharap jika kau tidak tersiksa oleh orang itu nantinya, sambung Baihan sekilas melirik Duling. Mati kau, teriak pemimpin bandit terkuat pura-pura menyerang Baihan sekuat tenaga sambil terus mundur ke arah Xiuho dan kelompoknya. Apa ia berencana menyerang kita? Tanya Duling, terlihat bersemangat. Aku rasa iya. Ia juga berpikir untuk mencoba menjadikan kita sandra, sambung Meng Yusan.
Wajah Duling seketika berubah dari yang awalnya selalu cemberut kini menyeringai bahagia. Ayo kemarilah, cepat, cepat, ucap Duling dengan nada suara seolah ia bergumam. Xiaoho yang melihat wajah saudaranya hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tapi saat pemimpin bandit terkuat yang terus menyerang Baihan sambil mundur akan mencapai tempat Duling, ia pun langsung membalik badan dengan seulas seringai lebar. Tertangkap kok. Tawa pemimpin bandit terkuat seketika membeku saat ia melihat Duling menyeringai lebar. Ayo kita bermain-main sebentar ke arah sana. Kekeh Duling langsung mencekik leher pemimpin bandit terkuat tanpa bisa melakukan apapun. Saat dicekik, pandangannya pun mengarah ke Baihan yang kini melambaikan tangannya. Dasar licik sialan, kau menipuku, akan kutunggu kau di neraka. Teriak pemimpin bandit terkuat meraung dalam hati dengan penuh kebencian kepada Baihan. Baihan yang kini terlihat masih melambaikan tangannya pun langsung berhenti. Pandangan Baihan pun mengarah ke kapal yang berisi banyak aura kehidupan, atau tak lain berisi para tahanan yang akan dijadikan budak. Setelah itu, ia pun melirik ke arah Qianlong dan Bawuhan yang kini mengejar para pemimpin bandit yang mencoba melarikan diri. Sementara itu, di tempat Qianlong ia saat muncul di samping musuhnya dan langsung mengayunkan pedangnya. Mau lari kemana kau bodoh? Ejek Qianlong. Tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun pemimpin bandit langsung mati dengan tubuh terbelah dua. Tersisa dua lagi. Gumam Qianlong langsung melesat ke arah utara. Tepatnya ke arah pemimpin bandit yang melesat ke arah para tahanan dengan mencoba menyandra para tahanan agar ia bisa hidup. Bawuhan yang terlihat meledakkan kedua musuhnya di saat bersamaan kini langsung melirik ke arah sekitar. Melihat bagiannya telah habis, ia pun langsung melesat ke arah Baihan yang kini terlihat ke arah para tahanan. Baihan yang baru saja sampai langsung mengedarkan kesadarannya. Bawuhan Xiaoho dan Meng Yusan pun langsung muncul tepat setelah Baihan mendaratkan kakinya di dek kapal. Tunggu dulu, aku harus memeriksa sesuatu. Ucap Xiaoho langsung mengeluarkan sebuah giok berwarna hitam. Xiaoho pun langsung mengalirkan energinya ke dalam giok tersebut, hingga membuat giok hitam bersinar sesaat, lalu lenyap. Sudah, ucap Xiaoho mengangguk santai. Baihan yang penasaran lantas bertanya, benda apa itu, Paman? Untuk mendeteksi organisasi menara, mau yang asli ataupun para bonekanya, jawab Xiaoho. Mendengar itu, Baihan pun mengangguk. Lalu bagaimana? Apakah ada di antara para tahanan mereka bersembunyi? Tanya Baihan. Xiaoho pun langsung menggelengkan kepalanya. Baihan pun langsung membalik badan lalu melangkah ke arah pintu tempat para budak ditahan. Tepat saat Baihan membuka pintu, pandangannya pun mengarah ke para tahanan yang terlihat ketakutan. Mereka semua terlihat saling berpelukan, khusus para wanita dan ibu yang memeluk anak-anak mereka. Beberapa dari para lelaki, ada yang frustasi, ada yang bergetar ketakutan. Kondisi yang mengenaskan, ucap Meng Yusan sedikit iba saat melihat para tahanan. Berbeda dengan Bawuhan, ia saat ini langsung melangkah ke salah satu sosok wanita yang terlihat hanya mengenakan pakaian dalam saja. Terlihat wanita tersebut memeluk tubuhnya. Jangan mendekat, teriak wanita tersebut. Namun Bawuhan tidak mendengarkan. Ia kini berhenti tepat di depan wanita tersebut. Baihan yang melihat wajah wanita tersebut langsung mengerutkan keningnya. Dia, gumam Baihan sedikit terkejut dalam hati. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.